أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkannya berada di tempat mulia ini untuk membaca Quran dan mempelajari tentang isi yang kita baca daripada ayat-ayat Quran tersebut. Sampai kita membaca sampai ayat ke 336 ya lah. 336 dan 337, dua ayat daripada surah Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah, sampai akhir ayat, yang artinya wallahu alam, tidak ada dosa atas kalian wahai para laki-laki jika kalian mentalak akan perempuan, maksudnya istri kalian, sebelum menjimaknya dan sebelum kalian menentukan bagi mereka akan mahar. Maka talak pada seumpama ini keadaan itu tidak dilarang jika ada kemaslahatan. Kan talak itu kan boleh aja kalau ada maslahat bercerai misalnya, atau misalnya apa sebab kenapa bercerai, padahal belum lagi menjimat, hanya imbah bani nikahan 3 menit imbah bani nikahan bercerai sangannya, boleh aja bang, sebenarnya kada haram ada. Dan apa namanya, belum menentukan mahar, kayak apa aja, belum menentukan mahar, maka waktu bernikah tadi mengucapkan mahar. Nah, mengucapkan, menyebut mahar dalam akad nikah itu kada wajib. Tetapi kewajib membayar mahar itu kewajiban harus dibayar. Kan bayar mahar kepada istri itu kan wajib, cuman mengucapkan di dalam akad nikah itu kada wajib. Contoh misalnya, engkau saya nikahkan dengan perempuan si anu binti si anu, yang mana walinya sudah berwakil kepada saya. Kayak itu aja, kadang mengucapkan dengan mahar sekian tunai, lalu dijawabnya saya terima menikahi si anu binti si anu, sudah. Jadi mengucapkan mahar itu kada wajib, sunat aja. Nah, atau kayak ini tasalah dalam pengucapan mahar itu kan kada menjadikan kada sah aja. Nah, contohnya misalnya niat hati hendak mengucapkan 100.000, sekalinya tak ucap 90.000. Kebanyakan 100 juta. Udah ucap kebanyakan tak ucap kebanyakan, anu kada apa-apa, kada batal kada nikahnya. Kada nang sesuai nang niat dah. Nah, cuman kalau di daerah di kampung kita mun tak salah sedikit ini bisa disuruh ulang leh. Ya kalau padahal pengucapan mahar itu kada wajib, dan tak salah mengucapkan mahar itu kada mempengaruhi sah kadanya, tetap sah artinya nikahnya. Cuman mun orang kampung kada kada pas ya lah. Nah, contoh misalnya ini sudah bernikah. Nah, sudah nikah dan waktu akad nikah tuh kadang mengucapkan mahar sah aja lah dah. Sekalinya tiba-tiba sesuatu hal sebab apakah lalu ditalaknya bininya tuh, artinya dicerainya bininya tuh. Nah, kayak apa nih tuh? Itu nah ayatnya.
wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtir qadaruh mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Apabila kalian laki-laki mentalak istri kalian sebelum dijima nih dan sebelum menyebutkan mahar, maka wajib kalian menyerahkan bagi perempuan itu namanya mut'ah. Mut'ah itu apa? Coba kita buka di kitab. Apa itu arti mut'ah? Mut'ah yaitu sesuatu benda atau harta yang menyerahkan akan dia oleh suaminya yang mentalak itu daripada harta atau pakaian atau mata benda. Bagi siapa menyerahkannya? Bagi istrinya yang ditalak itu, karena menolongi baginya, karena memuliakan baginya perempuan, dan supaya menambali akan kesedihan ditalak. Kan orang ditalak itu bisa juga hatinya takajud kah, sedih kah, apa kayak itu. Nah, jadi supaya mengurangi kesedihannya lalu diberi mut'ah. Mut'ah itu apa? Nang kayak apa? Diberi duit lah. Nah, kalau menurut berkata Imam Syafi'i, kalau nang tasugih itu sunatnya memberi seekong khadam, seekong pembantu. Nah, khadam itu mungkin bahari budak lah. Nah kalau orang lelakiannya nih misalnya ekonominya, ini lelakiannya kalau sugih tadi kan ya tak banyak kita memberi seekong pembantu atau budak. Wah ini kan kada lagi budak nih, kurangnya duit kah. Kalau pertengahan ekonominya itu 30 dirham. Kalau orangnya miskin, ya menurut kesanggupannya gitu. Nah di dalam tafsir ini berapa jam? Nah itu ya menurut kesanggupannya lah. Kan itu apa ayatnya? Alal musi'i qadaruh, atas orang yang sugih. Musi itu orang yang diluaskan rezekinya. Qadaruhu semampunya. Ya, jangan juga orang sugih cuma beri 10 ribuannya. Itu nah, jangan juga ya nang kalau di dalam ada debitan urun lah itu kalau nang dinilai akan wah ini nih seperangkat pakaian mulai bawah sampai ke atas ya. Pakaian nang ya kain busana muslim lah. Ya kira-kira harganya nang 500 ribu oleh nang saistilan tuh. Nah diberi itu. Dan itu hukumnya wajib. Yalah wajib juga ini. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i wajib memberikan mut'ah neta bagi perempuan yang ditalak sedangkan ia belum dijima dan tidak disebutkan maharnya. Tidak disebutkan maharnya. Jadi kesimpulannya kayak ini. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ya lah waktu akad nikah itu tidak menyebutkan jumlah maharnya kayak itu. Nah kan menyebutkan mahar tadi kan wajib sunat aja. Tahu sunat kalinya pokoknya kada wajib sah aja kalau nikahnya sekalinya ditalaknya istrinya itu. Nah maka dia sebagai menambali atau menghilangkan kesedihan perempuan yang ditalak itu, dia wajib menyerahkan mut'ah. Mut'ah itu ya tadi bahasa kitanya dinilaikan di daerah kita seperangkat pakaian mulai bawah sampai ke atas. Nah, supaya menambali kesedihannya tak. Kan perempuan tuh kan bila waktu ditalak tuh kan kayak apa kayak gitu nah takajut-kajut atau sedih aja gitu nah. Belum ya apa-apa aja sudah aja nah gitu kan. Nah, ditalak orang dulu karena biniannya kada hakun ya. Bisa juga biniannya kada hakun. Itu bayar mut'ah juga. Ya sebabnya bisa juga biniannya kan timbul kada cinta lagi. Nah, jadi kan kada kau aja lakiannya apa? Kada kau menjalani rumah tangga kalau tidak ada rasa cinta atau lakiannya misalnya melihat dulu tuh pina bunga saja wah ini pina bepanau kan misalnya mohan saya jual lah timbul asalnya cadar ya Allah waktu menikahi masih dibuka cadarnya pina bepanau sabalah bepanau bisa juga kan lalu karena jadi misalnya ditalaknya nah
itu bayar mut'ah nyata. Kita teruskan ayatnya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Dan apabila kalian wahai laki-laki mentalak akan istri kalian sebelum dijima juga, sebelum dikumpuli juga, tapi waktu kalian melaksanakan akad nikah itu menyebut maharnya, anggaplah misalnya 1 juta, saya terima nikahnya Anu binti Anu dengan mahar 1 juta disebutnya. Kalau tadi kasus yang pertama tadi kan tidak disebutnya, ini disebutnya maharnya. Tiba-tiba imbah akad nikah ditalaknya. Nah kayak apa tuh? Maka wajib atas kalian wahai laki-laki menyerahkan separuh mahar yang disebut itu bagi perempuan itu. Jadi misalnya ini kayak nih kasus yang kedua nih, nikah ya, kalau akad nikah menyebut maharnya, saya terima nikahnya dengan mahar 1 juta, saya 1 juta ya Allah tunai. Imbah neta belum lagi jima ya Allah timbul batalakan itu kayak apa tuh? Maka memberikan mut'ah itu kada wajib. Mut'ah tadi memberikan mut'ah itu kada wajib, sunat aja. Tapi wajib laki-laki ini memberikan separuh mahar. Tadi kan saja 1 juta lah. Nah, diberikan 0,5 juta kepada perempuan tadi. Kenapa? Karena ini menyebut maharnya, Bang. Diberikan separuh juta, berarti 0,5 juta bagi perempuan tadi. Nah, gitu. Nah, illa ayyafun aw ya'fu allazi bi yadihi 'uqdatun nikah. Kecuali apabila menggugurkan oleh perempuan yang ditalak akan haknya, maka kada wajib memberikan separuh mahar. Ujar biniannya nih. Bah kalau saking ulun diberi 1 juta tuh kesantian aja. Nah, berarti kada wajib memberikan kepada bebinian nenek separuh mahar. Nah, atau menggugurkan oleh walinya jika perempuan itu masih haluskan perempuan yang di bawah umur itu kan sah aja dinikahi, misalnya belum balik dah, cuman waktu mengumpulinya kan pas sudah balik, kayak Nabi Muhammad Sidin menikahi Siti Aisyah itu rasanya belum balik, pas sudah balik hanya dikumpuli Sidin. Nah jadi lamun belum balik itu perempuannya kan itu nang berwawanang tuh walinya abahnya. Jadi setelah ditalak anaknya tadi jar abahnya nian bini lakiannya tak menyerahkan separuh mahar, ya abahnya bisa kedosa gitu. Tuh abahnya kan memegang perkara ini punya wewenang karena ini kan lagi masih, jadi abahnya enang, ya abahnya bayar misalnya, kalau bayar separuh mahar tapi ya abahnya kedosa gitu. Aku kami banyak aja duit. Nah, jadi kada wajib membayar gitu. Nah, kada wajib membayar. Atau misalnya nang bobohan pihak lalakiannya misalnya kan tadi separuh mahar lah. Kasihan kalau separuh mahar ya biar 1 juta aja langsung. Nah, bisa juga boleh ya, bagus lagi. 1 juta kan dalam hukum tadi separuh maharnya diserahkan kepada mantan istrinya tadi, kan mantan ini anunya leh. Tapi mau talak tahu lah, orang kada tahu talak 1, talak 2, talak 3, pokoknya ini ditalaknya kata. Jadi lamun lakiannya menyerahkan seberatan mahar bagus lagi. Jadi tapi hukumnya tadi separuh mahar. Beidah. Tawam lah. Rasanya kada beidah karena kada dijima. Nah, kada dijima belum dikumpulin rasanya kada beidah tak pinanya. Kan fungsi idah tuh membersihkan daripada janin lo arehnya tuh rasanya kada beidah tak. Karena kada dijimanya. Nah, ini tadi permasalahan yang pertama tadi. Berapa aja bayar maharnya lamun kada disebutkan mahar waktu akad nikah. Contohnya PE misalnya, PE menikahi misalnya
bebinian misalnya lah. Cuman waktu akad nikah tuh tidak disebutkan mahar, kan penyebutan mahar tuh kada wajib tadi. Cuman wajib membayari aja, cuman disebutkan kada wajib. Saya terima nikahnya Fatimah binti Muhammad, sudah sah aja. Berapa yang bayar PI kita kasih tahu? Maka di dalam kitab fikih itu bayar mahar misil. Mahar misil itu ya, mahar seumpamanya atau mahar pasaran. Nah, maksud mahar pasaran ini seandainya si Fatimah nih berisi kakak namanya Khadijah. Khadijah ini berapa maharnya waktunya nikah? Kalau maharnya misalnya 100 juta, maka PI wajib membayar 100 juta. Dewas kadang menyebut mahar tadi. Ngalihai PI membayar 100 juta. Seandainya Khadijah ini maharnya misalnya 3 juta aja, maka 3 juta juga PI membayar mahar kepada adiknya yang PI nikahin yang Fatimah tak. Tiwas kadang menyebut. Jadi baik disebut hayala. Biasa disebut kan banyak kan. Itu biasanya bisa 100.000 kah? Kebanyakan orang di rumah ada banyak mahar biasanya. Kadang-kadang antara lanjut saja kan 20 juta, tapi disebut waktu mahar. Iya, nang itu tuh bang, nang disebut itu tuh bang, nang arti mahar tuh disebut waktu akad nikah nang memberi nang 100 juta tuh lain itu hadiah jadi pinanya itu. Kebanyakan 100.000 kah? Ya 100.000 aja supaya nyaman menyambatnya. Lawan mungkin supaya mengamalkan hadis Nabi mungkin kan wanita yang diberkahi itu aja wanita yang jujurannya murah. Padahal belain memberi 100 juta ya, cuman maharnya disebut 100.000. Nah, itu kan amun disebut tuh kan kada jadi masalah ya kalau artinya ini sanggup aja membayar nang disebut 100.000 tuh ini nang jadi masalah ini kada menyebut. Sedangkan sanaknya misalnya 100 juta ya, maka dia harus membayar mahar misil. Mahar misil itu mahar pasaran, maksudnya maksud pasaran tuh dihitung, diumpamakan, dinilai kakaknya dan sanaknya atau misalnya adiknya kawin dulu adiknya berapa maharnya 50 juta nah bayar PI lawan istri PI itu 50 juta tiwas kada menyambat maharnya. Nah itu kemudian kita teruskan ayatnya. Kita dua ayat tadi lah. Wa an ta'fwa aqrabu littaqwa. Dan bahwa engkau memberikan maaf itu lebih menghampirkan bagi takwa. Artinya bila ikam tuh bersifat pemaaf, maka ikam ini termasuk bersifat takwa. Pemaaf tuh kayak ini. Contoh misalnya kan kasus yang kedua tadi, bila nikah menyebut mahar tapi belum dijima, sekalinya imbahnya besarakan batalakan, maka wajib si laki-laki ini memberikan separuh mahar lah. Separuh mahar kalau kepada misalnya 1 juta tadi, 1,5 juta kalau diberikan kepada istrinya tuh. Maksud pemaaf ini nang bebiniannya bisa ku maapakan jikin ya. Maksud dimaafkan tuh aku kada mengharapkan jikin ya nang 1,5 juta tuh biar jasa nikah, itu maksud pemaaf. Artinya kan binian ini bagus sifatnya kayak itu, atau misalnya laki-lakinya bersifat pemaaf. Maksud pemaaf ini Mas mau 1,5 juta nih sian kuberiakan jikin sabarataan maharnya, keserahkan lawan inya nih. Nah itu maksud laki-laki bersifat pemaaf, pihak bebiniannya bersifat pemaaf. Nah, siapa yang lebih pemaaf berarti itu yang lebih menghampirkan kepada takwa, itu maksudnya. Nah, wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian, wahai orang yang beriman. Artinya pihak laki-laki memandang pihak bebinian itu baik, pihak bebinian memandang pihak lelakian itu baik. Jadi kan di danang bakalahian imbahnya tuh kan kalau sama-sama tuh memandang baik pian menyangka ulun baik, ulun menyangka pian baik, bagus saya kalau. Tapi nya banyak lo imbahnya pas sarakan bakalahian kada berawaan timbul antara dua keluarga ini apa
Kadang akuran makalahian gara-gara kasus perceraian itu aja, nah itu jangan terjadi. Jadi kita pandang tuh kebaikannya, jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala dengan apa yang kalian kerjakan melihat aja, mengetahui aja. Nah, jadi di situ ada juga kita peluang untuk berbuat baik. Contohnya kayak lelakian tadi kan, mun saparo ini kasihannya berikannya kita sabaratan mahar, walaupun nang saparo aja wajib diserahkan sabaratan mahar gitu. Nah itu kan bagus dah. Allah Ta'ala melihat dan Allah Ta'ala membalas kebaikannya itu. Atau misalnya pihak perempuannya tadi, wah ya inya tuh kasihan dia bang miskin nah, namunnya memberikan saparo maharnya, sedangkan kami banyak buat duit, harus dibayarin kami biasanya aja kan, biasanya modal kami sugih aja. Atau kan itu namanya termasuk kebaikan, dan Allah Ta'ala akan melihat, Allah Ta'ala melihat dan Allah Ta'ala mencatat dan membalas kebaikan itu. Nah itu maksudnya. Nah, jadi itu kepahaman daripada dua ayat tersebut. Nah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sebaratan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.